Kebebasan yang tunduk pada sunatullah. Oleh Magdang Edi. Segala sesuatu di alam ini tunduk pada aturan yang tak terlihat. Manusia menyebutnya hukum alam, para bijak menamainya sunatullah. Ia bukanlah hukum yang ditulis dengan pena di atas kertas, melainkan hukum yang ditulis di atas wujud semesta. Ia bekerja diam-diam, namun pasti, ia mengatur perjalanan benih di tanah, arus air di sungai, peredaran planet di langit, bahkan denyut kebebasan di dada manusia. Dan di balik hukum itu, angka-angka sederhana menyimpan rahasia. 1700-700. Sebuah rumus yang sekilas seperti hitungan, tetapi sejatinya adalah peta perjalanan segala sesuatu yang ingin tumbuh, rezeki, amal, ilmu, bahkan kebebasan. 1. Titik awal, janji kehidupan. Segalanya dimulai dari satu benih kecil yang diletakkan di tanah, satu niat tulus yang bersemayam di hati, satu cahaya yang menembus kegelapan. Angka 1 adalah janji kehidupan, kepastian awal yang harus ada sebelum kelipatan berikutnya terjadi. Dalam kebebasan, angka 1 adalah kesadaran. Kesadaran bahwa manusia diberi kemampuan memilih. Kesadaran untuk berkata, aku ada, aku merdeka, aku memilih jalanku. Tanpa 1, 7 tidak pernah lahir. Tanpa kesadaran, kebebasan hanyalah mimpi kosong. 7. Siklus, irama pertumbuhan. Dari 1, lahirlah 7. Angka ini berulang di seluruh kitab alam, 7 langit, 7 bumi, 7 hari penciptaan, 7 putaran tawaf, 7 kali sa'i. 7 adalah simbol siklus, keseimbangan, dan pertumbuhan yang berirama. Dalam kebebasan, angka 7 adalah ujian perjalanan. Ia mengajarkan bahwa kebebasan bukan berarti terbang liar tanpa arah, melainkan menapaki tahap demi tahap, melewati malam dan siang, susah dan senang, jatuh dan bangkit. Kebebasan yang sejati hanya mungkin tumbuh jika ia melewati siklus pengujian ini, jika ia belajar menari mengikuti irama hukum alam. 100 lipatan, hasil yang terlihat. Kemudian datanglah angka 100. Dari 7 tangkai, setiap tangkai menumbuhkan 100 biji. Inilah fase lipatan, ketika usaha yang tampak kecil berbuah melimpah. 100 bukanlah kebetulan, melainkan manifestasi dari kesetiaan pada proses. Dalam kebebasan, 100 adalah buah kedewasaan. Ia adalah kemampuan untuk menggunakan kebebasan bukan sekadar untuk diri sendiri, tetapi untuk menebar manfaat. 100 berarti kebebasan sudah menghasilkan pengetahuan, karya, dan pengaruh. Namun ia juga sebuah pengingat, semakin besar hasil, semakin besar pula tanggung jawab yang menyertainya. 700, batas harmoni, puncak sunatullah. Namun perjalanan itu tidak berhenti di 100. Sunatullah menetapkan angka 700 sebagai hasil akhir yang wajar. Di titik inilah pertumbuhan mencapai kelimpahan maksimum, namun tetap dalam keseimbangan. 700 bukan hanya banyak, melainkan indah, karena ia adalah batas yang menjaga harmoni. Disinilah rahasia kebebasan terbuka, kebebasan sejati tidak mutlak tanpa batas. Alam menuntut kebebasan untuk tunduk, agar ia tidak menjelma menjadi kerakusan yang menghancurkan. Seperti air yang bebas mengalir, tetapi tetap mengikuti lekuk sungai. Seperti angin yang bebas berhembus, tetapi tak pernah keluar dari langit yang menaunginya. 700 adalah simbol kebebasan yang matang. Ia merdeka, tapi taat pada hukum alam. Ia melimpah, tapi tidak liar. Ia bebas, tapi tetap bersujud. Pesan puitis dari sunatullah. Maka jelaslah, rumus 1700-700 bukan hanya tentang rezeki, pahala, atau hitungan. Ia adalah rumus universal, tentang benih yang tumbuh, tentang ilmu yang berkembang, tentang amal yang berlipat, tentang kebebasan yang mekar, semua tunduk pada aturan yang sama. Bahwa setiap awal kecil akan berbuah besar jika melewati siklus dengan setia, dan setiap kebebasan yang mekar akan menemukan batas alami yang membuatnya indah. Tanpa batas, kebebasan berubah menjadi tirani. Tanpa keseimbangan, pertumbuhan berubah menjadi kehancuran. Namun dengan sunatullah, kebebasan justru menemukan keindahannya. Ia bukan lagi kebebasan yang liar, melainkan kebebasan yang menari di atas irama hukum alam, menari di bawah cahaya Sang Pencipta. Mungkin inilah rahasia dari angka-angka itu, bahwa segala sesuatu, bahkan kebebasan manusia, harus tunduk pada hukum alam. Dan justru dalam ketundukan itulah letak kemerdekaan yang sejati. Penulis, penggiat pendidikan, pemerhati masalah sosial dan pencinta kebebasan.